Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Nah, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, ya. Tetap jaga kebersihan, ya. Selalu membersihkan diri, baik itu sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas. Ya. Baik, pada kesempatan kali ini ya, saya akan membahas mata pelajaran gambar teknik manufaktur kelas 11 untuk subkompetensi pengenalan software CADD. Ya. CADD itu kependekan dari Computer Aided Design and Drafting. Ya, CADD. Ya. CADD itu adalah sebuah software, ya, untuk menggambar teknik pada PC atau pada komputer. Ya. Kemudian untuk software yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini yaitu software Inventor. Ya. Inventor itu, ya, salah satu produk dari Autodesk. Ya. Jadi seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, dunia desain itu semakin berkembang dengan sangat cepat, ya. Baik desain mechanical, electrical maupun arsitektural. Nah, seiring dengan perkembangan itu pula, banyak software-software desain yang diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah proses pembuatan desain dari setiap kebutuhan tersebut. Nah, salah satu software itu adalah Autodesk Inventor yang akan saya bahas ini. Ya, yang merupakan produk dari Autodesk Corporation. Nah, produk ini merupakan software yang lebih unggul dan lebih populer daripada produk Autodesk lainnya, seperti AutoCAD, Autodesk Mechanical, dan sebagainya. Hal tersebut ditunjang dengan fasilitas-fasilitas Autodesk Inventor yang lebih lengkap, mudah pemakaiannya, dan lebih fleksibel. Seperti itu. Nah, kemudian Autodesk Inventor ini diperuntukkan untuk engineering design and drawing. Ya. Autodesk Inventor merupakan pengembangan dari produk-produk CAD setelah AutoCAD dan Autodesk Mechanical Desktop. Nah, kemudian Autodesk Inventor juga memiliki beberapa kelebihan yang memudahkan kalian dalam desain serta tampilan yang lebih menarik dan real karena fasilitas material yang disediakan. Nah, seperti itu. Itulah sekilas dari pengenalan Autodesk Inventor. Nah, lanjut. Nah, cara membuka aplikasi Autodesk Inventor. Ya. Kalau kalian sudah menginstal Autodesk Inventor di PC kalian atau komputer kalian, ya biasanya itu terletak di Start menu. Ya. Kalian bisa klik Start menu di pojok kiri bawah. Ya. Lalu misalkan pakainya Windows 7, ya biasanya ada All program di sini, tapi kalau saya ini pakainya Windows 10, jadi langsung cari saja, cari Autodesk Inventor. Ya, ini sudah update ya. Ini yang simbolnya seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah, nah, maka tampilannya, ya, akan seperti ini. Ya, akan tampilannya seperti ini. Ya. Selain itu, ya, Autodesk Inventor juga memiliki beberapa kelebihan. Ya. Kelebihan yang pertama yaitu memiliki kemampuan parametric solid and modeling.
yaitu kemampuan untuk melakukan desain serta pengeditan dalam bentuk solid, nah, dengan data yang telah tersimpan dalam database. Nah, dengan adanya kemampuan tersebut, desainer atau engineer dapat direvisi atau memodifikasi desain yang ada tanpa harus mendesain ulang sebagian atau secara keseluruhan. Nah, kelebihan yang kedua yaitu memiliki kemampuan animation, ya, yaitu kemampuan untuk menganimasikan suatu file assembly, ya, atau file gabungan mengenai jalannya suatu alat yang telah diassembly dan dapat disimpan dalam format video seperti AVI, MP4, dan sebagainya. Nah, kelebihan yang ketiga yaitu memiliki kemampuan automatic create technical, ya, 2D drawing, serta bill of material, ya, dan tampilan shading dan rendering pada layout. Nah, itulah kelebihan yang ketiga. Selanjutnya yaitu adaptif, nah, yaitu kemampuan untuk menganalisis gesekan dari animasi suatu alat serta dapat menyesuaikan dengan sendirinya. Nah, yang berikutnya, material atau bahan yang memberikan tampilan, ya, suatu part tampak lebih nyata. Tuh. Yang berikutnya atau yang terakhir yaitu kapasitas file penyimpanan lebih kecil. Nah, jadi kalau sudah selesai kemudian di save, ya, itu hasil save-nya lebih kecil dibandingkan ketika kita menggambar menggunakan AutoCAD maupun Autodesk Mechanical. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, nah, syarat-syarat sebuah komputer maupun PC dapat diinstal Autodesk Inventor. Ya. Yang pertama, hardware maupun software harus mendukung. Yang pertama, hardware. Ya. Komputer tersebut, nah, minimalnya mempunyai prosesor, ya, dengan ketentuan prosesornya itu dual core, ya, dengan frekuensi 2,0 GHz, ya, atau lebih bagus, ya. Minimalnya tuh ini. Nah, kemudian syarat hardware yang kedua yaitu komputer tersebut memiliki RAM sebesar 2 GB. Nah, minimalnya 2 GB, ya. Yang berikutnya yaitu harddisknya, nah, kapasitas HDD-nya itu minimal 80 GB. Nah, yang keempat, VGA-nya, nah, VGA card itu kartu videonya, itu minimal berkapasitas 256 MB. Nah, kemudian monitor, ya, dengan resolusi minimal 1024 kali 768 pixel dan memiliki mouse yang ada scrollnya. Karena ada mouse yang biasa, ya, yang nggak ada scrollnya, cuman ada klik kanan dan kiri saja, nggak ada scrollnya. Tujuannya supaya kita mengzoomnya lebih mudah. Contoh seperti ini, ya. Ini bisa di zoom dengan mudah menggunakan scroll mouse. Nah, seperti itu. Nah, syarat-syarat hardware ini bisa kalian cek pada run, ya. Misalkan pada Windows 7, ya, kalian bisa klik kiri pada start menu lalu cari run. Tapi kalau di Windows 10 ini yang saya gunakan, kalian bisa klik kotak pencarian di sini, ketikkan kata run, R-U-N, run. Nah, ini kalian buka, lalu ketikkan kata DX, tulisannya DX, DIAG tanpa spasi, ya, lalu oke.
Tunggu beberapa saat, nah, maka akan muncul tampilan spesifikasi dari hardware maupun software komputer kalian. Nah, seperti itu. Ini bisa kalian lihat ya. Tadi apa hardware-nya? Nih, nah, prosesor dual core, RAM 2 GB ya. Itu bisa kalian compare atau bandingkan di sini. Ya. Sini saya prosesornya Core i5 ya dengan frekuensi 2,4 GHz ya. Jadi cukup ya. Kemudian RAM-nya minimal 2 GB ya, atau kalau dikonversikan ke megabyte itu sekitar 2000 berapa? Kalau 1 GB itu 1024 MB. Berarti kalau 2 GB berarti 1024 dikalikan 2. Berarti 2048 MB. Nah, kalau saya itu 4096 MB. Jadi cukup ya. Nah, kemudian harddisknya. Harddisk minimal 80 GB atau lebih tinggi. Nah, itu bisa kalian cek pada My Komputer kalian. Klik kanan lalu Properties. Maaf. Ya, atau pada dicek saja di itu My Komputer saja, klik kiri saja. Nah, caranya klik kanan pada Start menu, lalu pilih File Explorer. Ya, ini kita perbesar. Kalau di Windows 10 namanya Disk PC ya, tapi kalau di Windows 7 itu namanya My Computer. Klik saja, klik kiri ya, bukan klik kanan. Nah, lalu akan muncul kapasitas harddisknya. Ya, tadi minimal berapa? 80 GB ya. 80 GB. Ini tinggal jumlah saja sini. Nah, ini harddisknya saya partisi menjadi 3. Ya, ada data C, data E, dan data G. Data C itu sebesar 244 GB. Ya. Kemudian ini 244, data G-nya 107 GB. Jadi kalau dijumlah totalnya sekitar 500 GB. Ya. Tadi minimal 80 GB ya. Jadi cukup. Kemudian VGA card-nya itu minimal 256 MB. Ya. Itu bisa kalian cek ya di DXDX tadi ya. Kembali ke menu yang tadi ya. Run, kemudian DXDX. Ya. Bisa kalian klik pada tab display. Nah, itu bisa kalian cek di sini. VGA-nya berapa MB atau berapa giga. Ya. Kalau saya 3034 MB. Ya. 3034 MB. Sedangkan syarat yang dibutuhkan yaitu 256 MB. Nah, cukup ya. Tuh. Kemudian monitor dengan resolusi minimal 1024 dikali 768 pixel. Ya, itu bisa kalian cek pada di desktop. Ya. Balik ke desktop, klik kanan. Ya. Kalau di Windows 7 namanya personalis, tapi kalau di saya display setting ya. Tunggu beberapa saat. Nah, resolusi bisa kalian cari pada display resolution. Tadi minimal 1024 kalikan 768 pixel. Nah, klik saja sini. Muncul nggak? Ya, 1024 kali 768 pixel. Minimal ini ya. Kalau di bawahnya ini, ya, itu biasanya tampilannya kurang bagus. Nah, atau terlalu kecil. Nah, kalau mau yang lebih lebih besar tampilannya, supaya lebih enak belajarnya, itu minimal monitornya memiliki resolusi 1024 kalikan 768 pixel atau lebih tinggi gimana Pak ya lebih bagus. Tapi kalau saya pakainya ini 1366 dikalikan 768 pixel. Nah, ini yang saya pakai. Tuh. Nah, kemudian scroll mouse ya.
mouse yang memiliki scroll. Kalau masih bingung ya klik saja di Google ya, cari di Google mouse scroll. Nah, seperti apa bentuknya? Nah, ada gambar ya, yang ada scrollnya ini ya, ada centilannya. Nah, tapi rata-rata mouse sekarang sudah ada ininya semua ya, sudah ada scrollnya semua, jadi lebih gampang. Nah, itu. Yang berikutnya yaitu softwarenya juga harus memenuhi beberapa syarat. Ya. Nah, pertama yaitu sistem operasinya yaitu Windows 7 atau Windows 7 dengan sistem operasi 64 bit. Ya, itu bisa kalian cek di mana? Ya, di My Computer atau pada Windows 7 ya, kalau pada Windows 7 di My Computer. Tapi kalau di laptop saya itu pada di PC. Ya, caranya klik kanan, kemudian Properties. Nah, tunggu. Nah, akan muncul di sini. Sistem operasinya berapa? Ya, 64 bit atau 32 bit. Ya, Windows 10. Nah, seperti itu. Ya, kalau Windows 7 gimana cara ceknya? Sama kayak tadi. Ya, kita kembali ke File Explorer, lalu cari My Computer. Biasanya di sini ya. Nah, My Computer, tapi kalau Windows 10 di PC ya. Klik kanan, Properties. Ya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Sistemnya. Sistem operasinya apa? Windows 7, Windows 8, Windows 10 ya. Lalu sistem operasinya berapa bit ya? 64 bit atau 32 bit ya. Minimal itu 64 bit ya. Jadi sistem operasi cuma ada dua ya, yang kalau Windows ya, yang 32 bit sama 64 bit. Nah, kalau saya merekomendasikan yang 64 bit. Nah, itu. Lalu mempunyai software Microsoft Excel. Nah, kalau Microsoft Office rata-rata sudah punya semua ya mungkin ya, ada Word, ada Excel, ada PowerPoint dan sebagainya. Ya, kenapa harus ada ini Pak? Microsoft Excel? Ya, karena itu dibutuhkan untuk pembuatan iPads ya, untuk pembuatan tabel dan sebagainya. Ya, tuh. Kemudian spreadsheet driven design ya. Lalu Google Chrome nah, untuk kolaborasi web atau kolaborasi internet. Misalkan kita mau mendownload template yang menarik, ya, itu bisa kita hubungkan Inventor ke Google Chrome. Kita bisa download template yang kita inginkan. Nah, template itu apa-apa? Template itu adalah tampilan, ya. Atau misalkan kalian mau buat itu di Microsoft Word desain undangan ya, desain undangan itu kita bisa download template undangannya di internet ya, melalui Microsoft Word. Nah, template itu seperti itu. Ya. Kalau pada Inventor, ya, cara ngecek template-nya apa saja itu kalian bisa klik New, ya. New di sini. New, maka akan muncul 3 jenis template umum. Ya. Ada English, Metric, atau Mold Design. Kalau English ya itu kalian bisa cek satuannya biasanya pakainya inci ya, inci. Ya, entah itu parts, assembly sama inci semua ya ini. Nah, unitnya inci bukan milimeter ya. Sedangkan kalau yang metrik ya rata-rata milimeter. Ya, baik itu parts, assembly ya milimeter, drawingnya juga milimeter. Sedangkan template yang mold design ya itu menggunakan inci. Ya. Atau kalau saya mau bikin mold design pakainya milimeter gimana Pak? Ya coba aja cari di ini metrik. Nah, ada mold desainnya enggak? Nah, ada juga ini ya mold design
yang satuannya menggunakan milimeter. Nah, sama. Nah, itu. Kemudian perbedaannya apa saja sih Pak antara part, assembly, drawing, dan presentation? Ya, kalau part itu adalah untuk membuat desain komponen. Ya, desain komponen. Misalkan baut, mur, ya hanya satu komponen ya, hanya satu saja. Kemudian assembly yaitu desain komponen gabungan, minimal itu dua komponen, contohnya mur dan baut yang dipasangkan. Itu kalian bisa desain pada template assembly. Itu. Kemudian drawing yaitu untuk mendesain gambar dua dimensi. Ya. Tadi kalau yang di atas, yang part sama yang assembly itu untuk yang tiga dimensi ya. Sedangkan drawing yaitu untuk gambar yang dua dimensi. Seperti gambar kalian waktu kelas 10 ya. Itu masih menggunakan gambar dua dimensi. Nah, itu. Kemudian presentation yaitu untuk mempresentasikan ya gambar ya, yang telah kalian buat ya, seperti pada Microsoft PowerPoint ya, kita juga bisa mempresentasikan gambar yang kita buat nah, dengan cara yang menarik ya, tanpa susah payah. Di sini ada menu tersendiri yaitu presentation pada Autodesk Inventor. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya, dari beberapa template yang telah terbagi di sini itu dibagi-bagi lagi. Ya, contohnya parts ya, ada standar ya, ini ada juga sheet metal. Nah, perbedaannya bisa kalian lihat di sini. Ya, kalau sheet metal yaitu untuk membuat parts ya dengan bentuk apa ini? Plat ya. Nah, ini. Sedangkan standar ya untuk membuat parts ya dengan bentuk solid ya. Itu. Perbedaannya itu. Nah, sheet metal nah, seperti plat ya. Nah, sedangkan ini untuk membuat bentuk solid. Nah, ingat cuma satu part saja. Ya, kalau mau lebih dari satu part kita pakai assembly. Nah, seperti itu. Kemudian mold design Pak pada template assembly ya. Ya, untuk membuat desain cetakan. Cetakan seperti apa Pak yang dimaksud ini? Ya, kalian cek saja di Google ya. Apa misalkan ini mold design ya, gambar ya. Ini adalah sebuah bentuk cetakan pada mesin molding injection. Ya. Contohnya pembuatan apa Pak? Nah, kalian tahu sepeda motor ya, pada blok-blok mesinnya. Nah itu cara membuatnya menggunakan cara dicetak ya, menggunakan molding ini. Ini namanya dies. Ya, tulisannya DIS, DIES, dies ya, atau cetakan. Ya, ini kira-kira bentuknya seperti ini. Ya, tapi saya kan nggak akan membahas ini ya, tapi saya akan membahas cara penggunaan inventor. Nah, itu. Kemudian ada standar ya, sama dan yang di atas ya ada standarnya ya. Ya ini adalah penggabungan ya, dari dua part atau lebih ya, dengan assembly yang standar saja. Contohnya mur dan baut ya. Sedangkan mold design itu lebih kompleks lagi ya. Selanjutnya yaitu ada weldment ya, welding ya, atau pengelasan ya. Yaitu template ini cara pengoperasinya untuk perakitan dengan proses pengelasan ya. Kedua ya, ANSI ya. Kemudian
ada yang PSI, ada yang DIN. Ya, itu bedanya dari ketiga apa? Maaf, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu bedanya hanya satuan standar saja ya. Kalian bisa lihat ada tanda kurung di sini JIS, ISO, GB, DIN, BSI, ANSI ya. Kalau dari Indonesia apa? SNI ya, Standar Nasional Indonesia ya. ISO itu standar dunia ya, internasional standar ya. Kemudian DIN dari mana? Dari Jerman ya. Tuh, seperti itu. Kemudian drawing ya, drawing ya untuk membuat apa? Membuat desain dua dimensi ya. Ini sama semua sebenarnya. Yang membedakan hanya kita mau pakai standar mana ya. Mau pakai standar ANSI. ANSI dari mana? Amerika ya. Ada standar DIN, ISO, JIS ya, dan sebagainya. Yang perbedaannya hanya standar saja. Persentasenya juga sama ya. Ada dua ya. Mau pakai standar DIN atau mau pakai standar ISO. Nah, yang atau yang biasa seperti itu. Kira-kira cukup jelas ya untuk apa namanya pemilihan desain dari template ini. Nah, itu. Kemudian cara pengoperasinya gimana Pak? Ya, saya akan ajarkan satu persatu. Ya, mulai dari template yang biasa kita gunakan yaitu template yang metrik. Ya, kita kan pakainya standar metrik ya kan. Ya, mulai dari yang pertama yaitu parts. Ya, kita pakainya standar dulu ini yang bentuk solid, standar mm IPT. Nah, ini milimeter. Kemudian kita klik create. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, pada tampilan ini ya, kita bisa mengenal berbagai macam keterangan ya, yaitu ada menu bar, ini menu ya, dan menu 3D model, sketch, inspect, tool, manage dan sebagainya. Kemudian ada toolbar standar ini seperti new ya, open, save, undo, redo, home dan sebagainya. Ini toolbar standar. Kalau yang di bawahnya namanya menu bar ya, atau bar menu. Ya, tuh. Kemudian di bawah sini ya, kalau saya geser ya, ini namanya browser bar. Ya, browser itu fungsinya untuk menunjukkan urutan langkah-langkah pembuatan history filenya. Jadi history langkah-langkah pembuatan file ini akan tercatat di sini ya, supaya kita bisa mengidentifikasi kalau ketika menggambar terjadi kesalahan ya, kita nggak usah bingung-bingung mencarinya, tinggal lihat di sini saja ya. Kira-kira mana yang salah ya, kita bisa lihat di browser bar-nya. Nah, selain itu kita juga bisa mengedit melalui browser bar ini. Nah, jadi simple seperti itu. Kemudian di sini ada 3D indikator, merupakan tanda letak bidang gambar dari status bar. Nah, menampilkan teks berupa pesan untuk mempermudah langkah dalam bekerja menggunakan inventor. Nah, seperti itu. Nah, di sini ya, ada navigation bar, navigasi ya, untuk menyetir gambar ya. Kita mau geser ke kiri, kanan ya, mau diputar-putar ya gambarnya ya, kita bisa menggunakan menu navigasi ini. Nah, seperti itu. Kemudian pembahasan menu bar ya. Saya hanya akan membahas menu yang sering kita gunakan saja. Ya. Yang pertama ada menu sketch, ya, adalah menu bar yang digunakan untuk pembuatan sketch dasar yang akan dijadikan ke dalam bentuk 3 dimensi. Ya.
Di sini ada line ya, line, spline ya. Spline adalah garis bebas ya. Ada juga yang spline interpolation ya dan sebagainya. Ya, ada circle, membuat lingkaran ya, atau elips juga bisa, arcus ya, arc untuk membuat apa? Arcs ya. Kemudian rectangle membuat kotak ya. Ada berbagai macam cara. Polygon juga ada ya, segi peraturan ada segi 5, segi 6 ya. Kita bisa bisa menggunakan menu ini dan sebagainya. Ya, slot juga ada dan sebagainya ya. Nanti kita akan bahas itu. Kemudian ada toolbar model. Nah, ini untuk yang 3 dimensi. Tadi yang sketch adalah yang untuk 2 dimensi ya. 3D model adalah yang 3 dimensi. Tuh. Kemudian ada toolbar inspect. Nah, ini inspect. Nah, ini berfungsi untuk melakukan pengukuran ya, baik jarak maupun sudut maupun luar area, serta toolbar untuk mengidentifikasi adanya gesekan dari dua buah komponen yang diassembly. Ya, jadi ini fungsinya untuk mengecek, inspect ya, inspection ya, untuk menginspeksi. Nah, kalau kalian bekerja di suatu instansi, ada inspeksi mendadak ya, itu untuk mengecek ya, inspeksi dadakan, razia, nah, itu untuk mengecek apakah produk yang kita buat itu sudah good atau no good. Nah, seperti itu. Kemudian ada tool. Nah, ini fungsinya untuk melakukan pengaturan terhadap aplikasi Autodesk Inventor seperti pengaturan shortcut toolbar serta melakukan pengukuran jarak, sudut maupun luas komponen. Nah, itu untuk mengatur lembar kerja dari Autodesk Inventor ini. Nah, kemudian ada menu environment. Nah, environment. Nah, fungsinya buat apa, Pak? Nah, berfungsi untuk memanipulasi, ya, manipulasi gerak secara otomatis serta pengujian kekuatan atau stress analisis ya ini. Baik secara individual parts maupun assembly. Ya, jadi untuk menguji kekuatan dari produk yang kita buat atau part yang kita buat seperti itu. Nah, navigate ya, tadi fungsinya untuk apa? Untuk menavigasi atau menyetir produk yang kita buat. Nah, seperti itu. Kemudian ya, misalkan kita mau membuat sketsa dulu ya. Nah, kalau kita mau mendesain apa produk, kita pasti membuat sketsanya terlebih dahulu ya. Nah, di sini sketch, nah, start 2D sketch. Nah, akan muncul tampilan dari workplace-nya. Ya, ini ada XY plane, YZ plane, ya, kemudian XZ plane. Ya. Kalau kita sudah melangkah ke sini, ya, kita dituntut untuk memiliki kemampuan dalam berimajinasi menggambar teknik. Ya. Selain itu juga kalian harus memahami sistem koordinat 3 sumbu ya. X, Y, Z. Ya. Ini koordinat 3 sumbu X, Y, Z. Ingat, sumbu X adalah sumbu yang membujur ke arah mana? Ke arah belakang dan depan. Ya. Z yaitu kiri dan kanan. Ya, ini perhatikan tanda panahnya ini. Y yaitu sumbu yang mengarah atas dan bawah. Nah, penjelasannya bagaimana terhadap work plan ini. Nah, misalkan kita satu-satu dulu ya. Nih.
YZ plan. Saya perlihatkan. Di sini ada keterangan YZ plan. Y adalah sumbu yang mengarah ke atas, ya. Z adalah sumbu yang mengarah ke kanan maupun ke kiri. Ya. Jadilah terbentuk bidang atau plan YZ ini. Nah, seperti itu. Kemudian XZ plan. Nah, X adalah sumbu yang mengarah kemana? Ya, ke belakang dan ke depan. Ya, kemudian Z yang mengarah ke kanan dan ke kiri. Ya, sehingga kalau dihubungkan membentuk plan XZ. Tuh. Kemudian XY plan. Nah, ini. Plan yang terbentuk dari sumbu X dan Y. Sumbu X, sumbu yang mengarah kemana? Nah, ke depan dan ke belakang, ya. Sedangkan sumbu Y adalah sumbu yang mengarah ke atas dan ke bawah. Sehingga kalau dihubungkan membentuk plan XY. Tuh, paham ya? Kemudian di sini ada juga X-aksis, yaitu sumbu X. Nah, sumbu X yang mengarah ke belakang dan ke depan. Dan Y-aksis. Nah, ini. Kemudian Z-aksis. Nah, itu. Lalu ada center point, titik pusat. Nah, ini. Itu. Cukup paham ya? Ini harus kalian pahami betul ya. Soalnya kalau nggak paham, susah dalam mendesain gambar. Karena dibutuhkan oleh desainer yaitu imajinasi yang sebanyak-banyaknya. Ya. Kalau imajinasinya kurang, ya susah nanti. Karena di dalam gambar teknik itu ada namanya proyeksi. Ya. Kita harus bisa menempatkan eh, benda kalau dipandang dari sebelah kanan itu bagaimana, dipandang dari sebelah kiri bagaimana, itu harus paham betul waktu kalian di kelas 10 dan sudah pernah saya ajarkan. Ya, harusnya paham. Tuh. Gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu cara menyeting, ya, dokumen, cara menyeting dokumen maupun layout, ya, sebelum kita mulai menggambar ini. Pertama-tama dari toolbar ini, ya. Kita bisa menyeting tampilan toolbar seperti ini, ya. Atau kalau mau dirubah tinggal double klik saja pada nama menunya ini, klik-klik. Nah, tampilan akan seperti ini, ya. Atau double klik lagi, nah, jadi lebih kecil ya. Ini double klik lagi, nah, malah hilang ya. Ada kalau diklik, ya. Ini double klik lagi, nah, seperti ini. Nah, itu cara menyeting toolbar menu. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa mengedit melalui ini, ya. Normal, ya, seperti ini. Text off, teksnya hilang, ya. Kalau nggak diklik, ya. Kemudian small, kecil. Nah, ini. Kemudian apa itu? Compact. Nah, lebih terkompres ya, lebih kecil lagi ya dari small yang tadi. Nah, kemudian large, luas. Nah, oh, gede-gede ya filenya ya, tapi nggak ada tulisannya. Nah, tuh. Kemudian reset ribbon untuk mereset kembali. Nah, itu yes. Nah, seperti semula. Nah, itu cara menyeting. Nah, kalau saya lebih suka tampilan yang seperti ini. Nah, lebih simple soalnya. Tuh. Nah, kemudian ya, menyeting tampilan ribbon yang mau ditampilkan. Ya, kita bisa mengecek pada customize user comment. Nah, klik, tunggu beberapa saat. Ya, misalnya kita hanya mau men-sketsa saja. Ya, kita hanya membutuhkan menu sketch saja ya, tinggal klik saja sketch di sini, lalu
export, lalu close. Atau mau mensketsa 3 dimensi ya tinggal kita pilih 3D sketch lalu export, close. Nah, seperti itu. Nah, paham ya? Nah, yang berikutnya yaitu cara memunculkan titik origin. Ya, cara memunculkan titik origin. Ya. Sketch. Nah, ini. Kemudian kalian bisa lihat pada menu browser tab atau browser bar. Ya, seperti yang tadi ya. Klik kanan, visibility. Ya, untuk memunculkan apa? Center dari originnya. Ya. Atau mau memunculkan z-axisnya, ya, klik kanan, visibility. Ya. Kalau mau dihilangkan lagi ya klik kanan lagi, centang visibility-nya dihilangkan. Nah, seperti itu. Tuh. Ya. Cukup paham ya? Yang selanjutnya yaitu sketch design. Start 2D sketch. Ya, ada dua pilihan, start 2D sketch dan 3D sketch, tapi kita akan belajar start 2D sketch dulu. Ya. Start 2D sketch, kita pilih plan yang mana? Ya, XY, bebas ya, YZ, ataupun XZ. Nah, selain dari sini, kita juga bisa klik di browser bar-nya. Ya. Sama saja, seperti itu. Misalkan mau yang lebih apa namanya, lebih detail ya bisa klik di sini. Takutnya kalau di sini salah klik ya. Tadinya mau klik XY, malah kliknya yang YZ. Nah, tuh. Klik contoh ini. Akan muncul tampilan workplace-nya. Nah, seperti ini. Sebelum kita mulai menggambar, kita bisa setting sketch-nya, caranya pada menu tool. Ya. Kemudian application option. Nah, klik dan tunggu sampai muncul tampilan application option. Nah, pada menu sketch, ya, tab sketch ini, kalian cari edit dimension when create. Nah, di sini ada enggak? Nah, kalau enggak ada, bisa klik setting. Nah, ini edit dimension when create ini dikasih centang ya. Kalau belum dikasih centang. Nah, kemudian auto project edges for sketch creation and edit. Nah, cari auto project. Nah, di sini nggak ada. Nah, ini auto project edges for sketch creation and edit, ini dikasih centang. Ya. Kemudian look at sketch plan on sketch creation. Nah, mana? Nah, ini. Nah, itu dikasih centang juga. Nah, kemudian auto project parts, origin on sketch creation. Nah, tuh. Fungsinya apa sih Pak? Ya, tadi yang edit ya, yang edit dimension, itu fungsinya saat dipilih, maka nilai pada dimensi box tersebut akan dapat dirubah secara langsung dengan nilai yang baru. Maksudnya gimana Pak? Nanti kita akan tahu setelah praktek ya. Tuh. Kemudian auto project edges for sketch ya, menampilkan project geometri secara otomatis saat memunculkan permukaan objek yang dijadikan sebagai sketch plan. Nah, itu. Look at sketch. Nah, look at sketch ini menampilkan arah pandang objek sesuai dengan arah sketch plan. Nah, itu. Kemudian auto project ya, menampilkan center origin secara terus-menerus ya, secara otomatis. Itu. Kemudian pada menu parts ya, di sini. Misalkan kita mau men-setting
sketsnya hanya pada tampilan XY saja atau YZ saja bisa. Nah, seperti itu. Lalu kalau kita mau membubuhi grid line, ya, garis bantu pada tampilan workplace ini, kita bisa kembali lagi ke menu sketch, ya, centang grid line-nya diisi. Nah, tuh nanti akan muncul tampilan grid line di sini. Nah, kalau sudah, klik apply di bawah sini. Nah, kalau nggak kelihatan, kalian bisa geser ininya dulu. Nah, kalian bisa geser taskbar-nya arah samping. Nah, klik apply. Nah, kemudian close. Nah, tadi kita sudah klik itu ya, centang grid line. Ya, maka akan muncul tampilan milimeter block yang seperti ini ya. Nah, tapi kalau saya biasanya ini mengganggu ya, maka dari itu saya hilangkan saja. Nah, application option grid line-nya dihilangkan, lalu apply, close. Tapi kalau kalian suka seperti itu ya silakan, nggak ada masalah. Nah, kemudian merubah satuan unit ukuran. Apakah mau pakai milimeter, inci. Nah, sebenarnya kita nggak usah setting itu, karena tadi di awal kita sudah pilih standar mm, IPT ya. Standar yang part itu sih, nah, ya, tadi yang ini milimeter. Ini sudah otomatis. Tapi kalau pengen tahu di mana, ya ada pada dokumen setting. Ini pada units, nah, milimeter. Apa saja ini. Nah, time, nah, waktunya kita pakai satuan detik atau second. Kemudian massa kita pakai kilogram. Ya. Angle, sudut, kita pakainya derajat. Kalau sudah apply, ya close. Seperti itu. Nah, kira-kira cukup paham ya, nah, pengenalan dari Autodesk Inventor ini. Ya, ada bayangan, ya, kalian bisa berimajinasi sendiri. Ya, bisa coba-coba klik ya di sini, jangan takut ya, jangan takut salah kalau masih dalam proses desain. Ya, kecuali kalau sudah di area mesin. Kalau sudah di area mesin itu jangan sekali-kali untuk berani mencoba hal yang kalian belum tahu ya, karena kalau sudah di mesin itu berbahaya ya. Tapi kalau masih di depan komputer, kalian mau berimajinasi sesuka hati kalian ya silakan, bebas, karena ini masih dalam tahap desain ya. Coba ya, misalnya mau sketch ya, mau bikin menu circle ya, sini ya, ya nggak ada masalah. Nah, ini kemudian circle di sini, nah, klik. Nah, ini namanya kotak ukuran yang di warna ini ya, yang ada angka-angkanya itu. Nah, kita ketikkan angka 700 misalkan, lalu enter. Nah, itu maksudnya lingkaran ini memiliki diameter sebesar 700 mili. Nah, seperti itu. Cukup paham ya dari pengenalan-pengenalan ini. Nah, kalau cukup paham, nah sekian dari saya. Ya, jangan lupa untuk jaga kesehatan, ya, selalu tetap membersihkan diri, ya, cuci tangan minimal ya, baik itu sebelum maupun sudah melakukan aktivitas. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.